Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Kabar baik, Ibu. Oke, syukurlah kalau kabar baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang statistika. Nah, tujuan kita untuk mempelajari statistika ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami konsep penyajian data serta mampu menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kita pelajari dalam statistika, yang pertama adalah kita harus mengetahui dahulu pengertian statistika, populasi dan sampel, data dan datum, dan yang terakhir adalah cara menyajikan data. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara yang pertama mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Yang kedua adalah menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Selanjutnya adalah tentang populasi dan sampel. Yang perlu kita ketahui di sini terlebih dahulu adalah sampel. Nah, sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili atau representatif gambaran yang benar terhadap populasi. Sedangkan populasi merupakan keseluruhan objek yang ditetapkan oleh peneliti. Sebagai contoh dari populasi dan sampel, di sini kita akan mengambil contoh sebuah kecamatan terdiri dari 14 desa di wilayah tersebut. Akan dilakukan penelitian tentang dampak pemakaian pupuk urea tablet terhadap tanaman padi. Dan sebagai wakilnya dipilih 5 desa sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini, seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut ada 14 desa sebagai populasi dan 5 desa sebagai sampel. Adik-adik bisa dipahami? Bisa, Ibu. Dan yang ketiga adalah datum dan data. Data di sini merupakan keterangan berupa informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian dalam matematika dan dapat berbentuk bilangan, lambang, sifat, atau keadaan dari objek yang diteliti. Datum-datum yang terkumpul tersebut disebut dengan data. Baik, untuk bagian yang terakhir adalah tentang cara menyajikan data. Nah, cara menyajikan data ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama menyajikan data dengan menggunakan diagram garis, yang kedua diagram batang, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Untuk pertama kita harus lihat terlebih dahulu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis, kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat diagram garis tersebut. Langkah yang pertama itu adalah buatlah satu koordinat yang berbentuk bilangan dengan sumbu mendatar menunjukkan waktu dan sumber tegak menunjukkan data pengamatan. Langkah yang kedua adalah gambarlah titik koordinat yang menunjukkan data pengamatan pada waktu T. Dan langkah yang terakhir adalah secara berurutan sesuai dengan waktu, hubungkan titik-titik koordinat dengan garis lurus. Contoh, di sini yang diketahui adalah usia dan berat badan dalam kilogram. Nah, untuk usia di bulan pertama ada 4 kg, usia di bulan kedua yaitu 5,2 dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah yang pertama, buatlah diagram garisnya.
Baik adik-adik, sesuai dengan pertanyaan pertama, yaitu kita akan buatkan diagram garis dari tabel yang sudah ibu tuliskan di papan tulis. Nah, dalam tabel kita ketahui bahwa untuk bulan pertama berat badannya adalah 4 kg. Nah, kita akan membuat diagram garisnya dari bulan pertama. Di sini kita ketahui bahwa untuk usia atau bulannya itu kita namakan dengan sumbu X, dan untuk berat badannya kita namakan sumbu Y. Nah, kita akan menarik garis dari berat badan di bulan pertama sampai dengan bulan ke-9. Nah, untuk pertanyaan pertama sudah kita selesaikan. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari diagram batang. Oke, selanjutnya kita akan menjadikan data dengan cara menggunakan diagram batang. Menyajikan data yang ada dalam tabel dalam bentuk diagram batang. Kita akan menentukan berat badan tertinggi antara bulan yang pertama sampai dengan bulan ke-9. Bisa kita lihat bersama, yaitu berat badan tertinggi yang ada dalam tabel ini adalah pada bulan ke-8 dengan berat badan 8,8 kg. Oke, karena kita sudah menyelesaikan untuk diagram batang dan diagram garis, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Yang perlu kita ketahui, diagram lingkaran adalah untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu adalah bentuk penyediaan data statistika dalam bentuk lingkaran dibagi menjadi beberapa juring lingkaran yang luasnya disesuaikan dengan data yang ada. Untuk itu perlu kita tentukan besar sudut pusat dari setiap juring tersebut. Oke, langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam membuat diagram lingkaran adalah yang pertama, ubah nilai data ke dalam bentuk persentase untuk masing-masing data. Dan yang kedua adalah tentukan besar sudut pada juring dari masing-masing data yang ada dengan menggunakan rumus, yaitu untuk langkah pertama persentase data X sama dengan frekuensi pada data X per frekuensi seluruh data dikali dengan 100%.
100%. Untuk langkah yang kedua dengan rumus besar sudut juring data X besar sudut juring data X sama dengan persentase kali 360. Persentase dikali 360 derajat. Kita masuk pada contoh soal. Adik-adik, mari kita lihat bersama dari contoh ini, yaitu adalah tabel pelajaran yang digemari oleh siswa. Nah, untuk pertama yaitu jenis pelajaran dan yang kedua adalah banyaknya siswa. Untuk pelajaran matematika, siswa yang menggemarinya adalah 10 orang. Dan untuk kesenian ada 16 orang, untuk bahasa Inggris ada 5 orang, dan untuk olahraga ada 9 orang. Nah, kita akan sama-sama menyatakan tabel yang sudah kita buat dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, yang perlu kita ketahui lebih dulu yaitu adalah persentase dari data X, yaitu dari setiap jenis pelajaran yang ada. Dengan rumus yang sudah kita tulis sebelumnya, yaitu untuk persentase jenis pelajaran matematika, kita misalkan dengan jenis pelajaran yang pertama. Jadi untuk persentase matematika dengan rumus yang sudah kita ketahui bersama, berarti persentase dari data jenis pelajaran matematika yaitu 10 dibagi dengan matematika kita ketahui bahwa adalah banyaknya 10, dan untuk frekuensi keseluruhan dari banyaknya siswa ini adalah 10 ditambah 16 sama dengan 26, ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 31, dan ditambah 9 sama dengan 40. Berarti frekuensi keseluruhannya adalah sama dengan 40, lalu dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya di sini adalah 25% untuk jenis pelajaran matematika. Dan untuk jenis pelajaran yang kedua adalah kesenian, berarti 16 dibagi 40 dikali dengan 100% sama dengan 40%. Untuk jenis pelajaran yang ketiga yaitu bahasa Inggris. Oke, untuk yang ketiga adalah jenis pelajaran bahasa Inggris. Frekuensi data X-nya adalah 5 per 40 dikali dengan 100% sama dengan 12,5%. Untuk jenis pelajaran yang keempat adalah 9 dibagi dengan 40 dikali 100% sama dengan 22,5%. Oke, adik-adik bisa dipahami? Bisa, Ibu. Selanjutnya kita akan mencari besar sudut juring dari data X, yaitu
besar sudut juring untuk data X. Yang tadi sudah kita ketahui bahwa untuk jenis pelajaran matematika itu adalah 25% dikali dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 90%. Untuk jenis pelajaran yang kedua, yang tadi sudah kita dapatkan adalah 40% dikali dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 144 derajat. Untuk jenis pelajaran yang ketiga yaitu bahasa Inggris adalah 12,5%. Kita kalikan lagi dengan 360 sama dengan 45 derajat. Dan untuk yang terakhir adalah jenis pelajaran olahraga yaitu 22,5% dikali dengan 360 derajat sama dengan 45 derajat. Dengan 81 derajat. Oke adik-adik, ada yang perlu ditanyakan? Ibu berikan kesempatan. Sudah Ibu, saya sudah mengerti. Oke, terima kasih kalau sudah dipahami. Sekarang selanjutnya adalah kita akan masukkan hasil dari presentasi data X dari data jenis pelajaran matematika sampai dengan olahraga dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, data yang sudah kita peroleh dari presentasi data jenis pelajaran matematika, kesenian, bahasa Inggris, dan olahraga yaitu untuk matematika adalah 25% dan untuk kesenian adalah 40%. Untuk bahasa Inggris adalah 12,5%, dan yang terakhir adalah olahraga 22,5%. Sekarang kita akan masukkan hasil presentasi ini dalam diagram lingkaran. Nah, untuk bagian yang paling terkecil ini adalah jenis persentase dari jenis pelajaran bahasa Inggris yaitu 5 dan persentasenya adalah 12,5%. Kita masukkan di dalam lingkaran 12,5%. Dan untuk yang kedua adalah 22,5% untuk mata pelajaran olahraga 22,5%. Dan untuk yang ketiga adalah jenis pelajaran matematika 25%. Dan yang paling terbesar adalah jenis pelajaran kesenian yaitu dengan persentase 40%. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, kalau bisa Ibu berikan kesempatan untuk adik-adik memberikan pertanyaan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik adik-adik, ini adalah hasil yang sudah kita buat dari tabel yang telah kita ketahui dan kita mencari persentase dari banyaknya siswa sesuai dengan kegemarannya masing-masing. Oke, selanjutnya jika belum dipahami silakan ditanyakan. Sudah paham Ibu. Oke, terima kasih kalau sudah paham. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview kembali materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Nah, materi kita hari ini tentang statistika. Nah, dalam statistika itu yang perlu kita pelajari lebih dalam yaitu tentang pengertian statistika, sampel, populasi, data, datum, dan cara penyajian data.
Nah, dalam cara penyajian data itu terdapat 3 bagian, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah mempelajari materi kita. Semoga kedepannya kita akan lebih giat lagi dalam belajar.